Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Rasulullah sallam orang yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan. Dan di puncak-puncak kedermawanan beliau adalah ketika di bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril. Ketika Jibril datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Dan Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan hatta yansalih, sampai bulan Ramadan selesai. Fayudarisuhul Quran, dan Jibril mengajari Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam kedermawanannya lebih besar daripada angin yang berhembus. Ma'asyiral muslimin, hadis ini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Di antaranya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan tidak hanya mengkhususkan ibadah al-qasirah, yaitu ibadah yang terkait dengan diri sendiri seperti baca Quran dan yang semisalnya, tetapi beliau juga mengutamakan ibadah yang muta'addiyah, yaitu ibadah sosial, sehingga beliau lebih-lebih lagi dermawan ketika di bulan Ramadan. Ibnu Abbas mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan, dan beliau adalah puncak kedermawanan secara mutlak dalam setiap waktu. Akan tapi ketika datang bulan Ramadan, kedermawanan beliau lebih lagi. Wa kana ajwadu ma yakun fi Ramadan, dan puncak kedermawanan beliau ketika di bulan Ramadan. Saking begitu tinggi kedermawanan beliau sampai Ibnu Abbas di akhir hadis mengatakan, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Sungguh kedermawanan Nabi lebih besar daripada angin yang berhembus. Angin yang berhembus membawa kebaikan, dan angin berhembus memiliki dua sifat, yaitu cepat dan tersebar. Cepat dan tersebar. Maka Ibnu Abbas ingin menjelaskan bahwasanya kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan sangat cepat dan sangat tersebar. Para ulama menjelaskan kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dermawan di bulan Ramadan. Mereka menyebutkan ada 5 sebab. Sebab yang pertama, bahwasanya bulan Ramadan adalah syahrun fadil, yaitu bulan yang penuh keberkahan, yang di mana pahala dilipat gandakan di bulan tersebut. Satu tasbih di bulan Ramadan tidak sama seperti tasbih di bulan-bulan yang lainnya. Satu sedekah di bulan Ramadan tidak sama dengan sedekah di bulan-bulan yang lainnya. Maka ini kesempatan untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya dengan bersedekah di bulan Ramadan. Yang kedua, mereka menyatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah syahrus siyam, bulan puasa. Dan orang di bulan Ramadan banyak di antara orang-orang yang sibuk beribadah sehingga mungkin tidak banyak mencari nafkah. Bisa jadi nafkah mereka berkurang, bisa jadi pemasukan mereka berkurang. Maka di antara waktu yang tepat adalah seorang membantu orang-orang yang berpuasa untuk bisa mudah beribadah dengan memberikan bantuan kepada mereka, baik makan sahur maupun makan berbuka. Ya, baik makan sahur maupun makan untuk berbuka. Terlebih lagi makan berbuka, datang hadis secara khusus, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi. Siapa yang memberi buka puasa kepada seorang yang sedang berpuasa, maka bagi dia pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Ghairu annahu la yanqusu min ajri sha'im syai'an. Akan tapi tidak mengurangi pahala orang berpuasa sama sekali. Maka di bulan Ramadan ini banyak yang mungkin sibuk beribadah sehingga kurang pemasukan mereka, dan secara umum kita berusaha membantu mereka untuk bisa beribadah, berpuasa dengan memberikan buka puasa bagi mereka maupun untuk bersahur bagi mereka. Sebab yang ketiga,
para ulama menyebutkan karena di bulan Ramadan Allah memberikan banyak keberkahan, pahala diobrol oleh Allah Subhanahu wa taala, ganjaran diobrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerdekakan banyak orang dari neraka jahanam di bulan Ramadan. Maka Nabi SAW ingin meniru, ya, mencontohi kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW lebih banyak berbuat kebaikan lagi di bulan Ramadan daripada di bulan-bulan yang lainnya. Sebab yang keempat kata para ulama, karena Nabi SAW bersyukur selama di bulan Ramadan setiap malam didatangi oleh Jibril alaihissalam mengajari Al-Quran kepada Nabi SAW. Dan Rasulullah bersyukur dikunjungi oleh hamba Allah yang saleh seperti Jibril, sehingga menambah keimanan beliau, menambah ketakwaan beliau. Di antara bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang kelima disebutkan oleh para ulama, karena ketika Nabi SAW duduk bersama Jibril, kemudian belajar Al-Quran bersama Jibril, maka semakin tampak hakikat dari hari akhirat dan semakin tampak hinanya dunia ini. Maka seorang semakin mudah melepaskan dunia demi akhiratnya. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, di bulan yang mulia ini tidak usah ragu-ragu untuk banyak bersedekah, banyak berbuat baik, banyak berbuat sosial kepada siapa saja yang bisa kita lakukan, baik kepada kerabat, kepada tetangga, kepada kawan-kawan, ya, kepada fakir miskin, kepada para janda, kepada anak yatim, ya, dengan berbagai macam bentuk sosial yang bisa kita lakukan karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga hadis ini memberi faedah bahwasanya di antara ibadah yang agung di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran terutama di malam hari. Terutama di malam hari. Para ulama menyebutkan baca Al-Quran di malam hari lebih afdal daripada membaca Al-Quran di siang hari. Karena di siang hari seorang sibuk bekerja, pikirannya bercabang-cabang. Tapi ketika di malam hari dia lebih fokus. Maka sisihkan waktu membaca Al-Quran di malam hari. Karena Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW di malam hari, mengajarkan Al-Quran kepada Nabi SAW. Dalam sebagian riwayat, fayudarisuhul Quran. Itu Jibril ngajari Nabi Al-Quran. Dalam sebagian riwayat, Rasulullah berkata, fayu'aridunil Quran. Yaitu Jibril yang baca Al-Quran kepada Nabi. Nabi menyimak. Jibril baca Al-Quran kepada Nabi, Nabi menyimak. Dalam sebagian riwayat, faya'ridun Nabi SAW ala Jibril Al-Qur'ana. Nabi membaca Al-Quran pada Jibril. Seakan-akan, kalau kita gabungkan riwayat-riwayat tersebut, mereka saling bergantian membaca Al-Quran dan saling menyimak satu di antara yang lainnya. Oleh karenanya disunahkan seorang untuk belajar Al-Quran, menyimak Al-Quran, dan Al-Imam Nawawi rahimahullah berkata demikian juga ilmu-ilmu agama yang lainnya. Seorang berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan belajar ilmu-ilmu agama. Hadis ini juga menjelaskan bahwasanya zikir yang terbaik di bulan Ramadan adalah Al-Quran. Karena selama Jibril datang kepada Nabi SAW selama 29 malam atau 30 malam. Tidak disebutkan dalam riwayat mereka melakukan zikir yang lain. Yang mereka lakukan hanya belajar Al-Quran. Maka lebih utama zikir ketika di bulan Ramadan adalah dengan membaca Al-Quran dibandingkan zikir-zikir yang lainnya. Dan Allah mengatakan, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran padanya, sehingga bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, yaitu bulan Al-Quran. Hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan bertemu dengan orang saleh. Nabi SAW didatangi oleh Jibril alaihissalam, hamba yang saleh, dan Nabi juga adalah seorang manusia yang sangat saleh, sehingga pertemuan dua orang saleh tentu mendatangkan keimanan, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah suatu anugerah yang patut disyukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di bulan yang mulia ini kita berusaha untuk beribadah dengan dua model ibadah. Al-ibadatul qasirah, ibadat-ibadat qasirah yang terkait dengan diri kita sendiri, baca Quran, berzikir, membaca tafsir, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menelaah ya perkataan para ulama tentang ayat-ayat Allah sehingga kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah yang terkait dengan diri sendiri. Dan juga jangan lupa untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang al-muta'addiyah, yaitu ibadah-ibadah sosial. Bagaimana kita bisa bermanfaat kepada orang lain, terutama kepada anak-anak, kepada istri, kepada tetangga, kepada karib kerabat, kepada kawan-kawan, kepada sama kaum muslimin secara umum, sehingga pahala dilipat gandakan sebanyak-banyaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ma'asyiral muslimin, Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'ah hatta yataqarabuz zaman. Hatta yataqarabuz zaman. Tidak akan tegak hari kiamat sampai zaman menjadi dekat. Ini ditafsirkan oleh para ulama secara tekstual, yaitu zaman nanti akan datang suatu zaman di mana setahun rasanya seperti sebulan, dan juga ditafsirkan secara maknawi, yaitu zaman terasa cepat berlalu. Zaman terasa cepat berlalu. Dan ini benar, ya, kita waktu begitu cepat berlalu, seakan-akan ya kita baru masuk bulan Ramadan, ternyata sekarang sudah hampir lewat setengah Ramadan. Ya. Demikian juga kita merasa dulu baru saja masih muda, tahu-tahu sudah usia bertambah dengan cepat. Anak-anak yang tadinya baru kecil tiba-tiba sudah besar, ya. Waktu begitu cepat berlalu. Ramadan lalu, tiba-tiba sekarang sudah Ramadan sekarang. Baru-baru kita menyambut Ramadan, sekarang sudah hampir setengah Ramadan. Dan kaidah menyatakan bahwasanya setiap semakin di penghujung waktu ibadah maka semakin mulia. Contohnya adalah hari Jumat. Hari Jumat yang paling mulia adalah di waktu asar, di penghujung hari Jumat. Waktunya seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga hari Arafah, yang paling mulia adalah di penghujung hari Arafah. Demikian juga di setiap malam, yang paling mulia adalah di penghujungnya, sepertiga malam yang terakhir. Demikian juga di siang bulan Ramadan, yang dianjurkan waktu berdoa adalah menjelang berbuka. Demikian juga bulan Ramadan, semakin di penghujung semakin baik. Oleh karenanya hari-hari terbaik di bulan Ramadan adalah 10 hari terakhir. Oleh karenanya kita sudah lewat hampir setengah bulan Ramadan, dan itu sudah banyak. Jangan sampai kita kemudian jadi malas-malasan. Ya, kita harusnya semakin semangat karena kita menuju kepada waktu yang semakin terbaik di bulan Ramadan. Masih ada kesempatan untuk kita memperbaiki diri, untuk menahi diri. Masih ada kesempatan bagi kita untuk menghatamkan Al-Quran. Masih ada kesempatan bagi kita untuk berbakti kepada orang tua, ya, bagi yang masih punya orang tua. Masih ada kesempatan bagi kita untuk bisa banyak solat malam, bersedekah, berbuat kebaikan, menebarkan ilmu, dan berbagai macam ibadah yang bisa kita lakukan. Semoga Allah mudahkan kita untuk bisa menyelesaikan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.